Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini kita bertemu dengan Pak Khozin dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam yang kedua. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan basmalah dengan harapan semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan dan kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan selamat dan dengan protokol kesehatan dan Covid-19 segera sirna dari muka bumi ini sehingga kita segera dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan baik. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah berbicara tentang Daulah Abbasiyah terkait dengan masa pemerintahan, kemudian lama menguasai atau berkuasa pada dunia Islam di Arab Saudi. Kemudian untuk pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang faktor-faktor runtuhnya Daulah Umayyah. Nah, faktor Daulah Umayyah. Karena ketika kita berbicara tentang Daulah Abbasiyah, kita tidak mungkin jauh berbicara tentang Daulah Umayyah yang notabene adalah pemerintahan sebelum Daulah Umayyah itu. Faktor-faktor runtuhnya Daulah Umayyah yaitu yang pertama adalah perpecahan internal di keluarga Daulah Bani Umayyah. Jadi ketika pada waktu khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad, itu banyak terjadi perpecahan yang terjadi di Daulah Bani Umayyah, sehingga banyak kejadian yang mengakibatkan kekuatan internal yang ada di Daulah Bani Umayyah pada waktu itu mengalami kemerosotan, sehingga dimanfaatkan oleh para pemberontak-pemberontak yang kemudian dimanfaatkan juga oleh termasuk di sana adalah Daulah Bani Abbasiyah. Yang kedua, runtuhnya Daulah Bani Umayyah itu karena munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Ini sudah pasti, karena kalau suatu pemerintahan itu akan digulingkan, otomatis itu pasti karena ada faktor eksternal yang ingin menggulingkan daripada pemerintah tersebut. Seperti yang terjadi di Indonesia ini kan kemarin baru-baru saja ada semacam pergerakan endgame yang ditunjukkan oleh pemerintah yang resmi, yaitu pemerintah Bapak Jokowi, karena dianggap tidak kompeten menangani Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pelonjakan Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Oke, yang berikutnya perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Nah, ini eksternal juga karena memang suku-suku di Bani Arab itu dulu kemarin itu kan sangat berpengaruh ya, sehingga ketika ada terjadi perpecahan dari suku-suku di Bani Arab di situ, otomatis akan mengakibatkan perpecahan yang munculnya nanti akan mengakibatkan pemerintah di situ akan terjadi semacam ada penggulingan ya. Terus yang berikutnya, faktor runtuhnya dari Bani Umayyah adalah kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad. Di sini Khalifah Marwan bin Muhammad pada waktu itu bersikap tidak negarawan. Tadi artinya di situ beliaunya itu sikapnya sangat absolut sekali. Semua pemerintahan harus dikuasai dia, keagamaan harus dikuasai dia. Maka kemudian para ulama dan tokoh agama pada waktu itu sangat kecewa dengan Khalifah Marwan bin Muhammad yang mengakibatkan kekuatan di dalam politik pemerintahan Daulah Bani Umayyah mengalami kekurangan. Jadi hanya karena tidak ada dukungan dari para ulama yang notabene merupakan faktor utama yang mendukung pemerintah, akhirnya pemerintah mengalami kekurangan amunisi kekuatan di dalam internal pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang akhirnya mengakibatkan Daulah Umayyah itu bisa runtuh. Dan yang terakhir yang pasti, ketika Daulah Bani Umayyah itu mau runtuh berarti karena raja
yang memerintah pada waktu itu adalah Khalifah Marwan bin Muhammad. Beliaunya wafat. Otomatis setelah tidak ada keturunan yang bisa meneruskan, otomatis akan dipilih siapa kira-kira yang akan menggantikan raja pada waktu itu. Dan akhirnya karena dulu Daulah Bani Abbasiyah memiliki sangat pengaruh yang kuat, akhirnya maju kemudian ya. Loh kok iso kenapa Daulah Bani? Nah ini terusannya. Kenapa Daulah Bani Abbasiyah? Karena di situ ada pemberontakan yang diprakarsai oleh keluarga Bani Abbasiyah. Terus kemudian adanya gerakan bahwa penerus Nabi Muhammad itu harus dari keluarga dari Ali bin Abi Thalib. Abbasiyah itu kan diambil dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Maka pemerintah pada waktu itu ketika Marwan bin Muhammad meninggal, otomatis yang dikeluh-elukan adalah bahwa penerus dari Khulafaur Rasyidin setelah Nabi Muhammad itu yang benar adalah dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir, Daulah Bani Abbasiyah bisa berkuasa itu karena ada propaganda anti Daulah Umayyah yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah yang dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Maka setelah ada propaganda, ada semacam pembelotan, ada pemberontakan, ada mosi tidak percaya, yang kemudian ada sebuah gerakan keluarga Bani yang mengatasnamakan penerus Nabi Muhammad, otomatis tidak bukan Bani Abbasiyah akan naik secara tidak langsung. Next. Terus kemudian Daulah Bani Abbasiyah itu dikuasai atau dipimpin oleh 37 khalifah. Nah, kalau kita terangkan hari ini tidak selesai. Ya, kita ambil 5 saja. 37 khalifah yang terkenal itu adalah yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah dari tahun 750 sampai 754 Masehi, yang menjadi tokoh sentral pendiri daripada Daulah Abbasiyah, yang kemudian dibantu oleh anaknya adalah Abu Ja'far Al-Mansur yang pemerintah pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Al-Mahdi yang memerintah tahun 775 sampai 785 Masehi. Ketika Al-Mahdi wafat, kemudian digantikan oleh putranya Musa Al-Mahdi yang memerintah tahun 785 sampai 786. Ini paling singkat, hanya 1 tahun. Dan dilanjutkan oleh khalifah yang mengalami puncak kejayaan Daulah Bani Abbasiyah, yang itu adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang dimana khalifah ini sangat dicintai oleh para warganya. Dia adalah khalifah yang sangat demokratis dan sangat dicintai oleh warga negaranya karena dia memiliki pemikiran yang maju, banyak ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan yang maju pada masa Harun Ar-Rasyid. Dan dia juga termasuk tokoh yang sangat terkenal, yang di dalamnya itu dalam pemerintahan Harun Ar-Rasyid ada cerita yang mungkin kalian sering dengar, yaitu cerita Abu Nawas atau Abu Nuwas. Di situ Abu Nawas atau Abu Nuwas hidup pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, yang notabene adalah raja yang mengalami puncak kejayaan karena dikatakan sebagai raja yang sangat demokratis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini. Silakan dipahami, dipelajari apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Yang terpenting adalah saya harapkan kepada anakku sekalian tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas kalian di luar sehingga COVID-19 tidak akan bisa berkembang lebih banyak. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.